Jadi sebenarnya bisnis online itu tidak hanya lewat sosial media teman-teman. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat status WhatsApp, Telegram. Sekarang kan ada banyak macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dari Ben Institute. Balik lagi nih bareng aku Fitriani Rahmana. Jadi di samping aku udah ada orang yang terbilang sukses di dunia online. Itu ada Kak Bunga Citra Lestari. Bohong deng. Halo Kak. Halo Riri. Jadi Kak Bunga, kita sekarang ada di mana nih Kak? Ini kok pemandangannya bagus banget gitu di belakang. Iya, kita lagi di Twin Towers ya. Oh iya, namanya Iya. Twin Towers. Akhirnya aku ke Malaysia. Selamat datang di Malaysia Riri. Makasih Kakak. Kakak ada apa nih kerjaan di Malaysia Kak atau gimana? Karena saya sering bolak-balik, ada urusan bisnis, ada family, jadi kadang-kadang saya stay lama di Malaysia. Oh gitu, aku pikir udah tertarik sama prince-prince di sini. Oh iya, sekalian cari pangeran di Malaysia. Gitu. Semoga pangerannya melihat ya YouTube kita ini gitu. By the way, Kak Bunga, kan Kak Bunga udah lama nih di dunia online. Dulu sempat di bagian sport barang-barang gitu juga kan. Yep. Nah, itu kan gunain internet tuh Kak. Yes. Dan sekarang lagi zamannya internet marketing. Yep. Nah, menurut Kak Bunga ini internet marketing itu apa gitu? Kalau menurut saya, internet marketing itu kita bedah satu-satu ya. Internet itu kan dunia maya ya. Jadi dia sebuah platform yang mana dapat menghubungkan semua pengguna, baik itu surfing, baik itu searching, atau chatting kepada siapapun yang sedang mengakses internet atau dunia maya. Kalau marketing itu kan upaya, kegiatan yang dilakukan biasanya oleh pelaku bisnis, oleh perusahaan untuk promosi barang atau produk untuk dipasarkan. Jadi kalau internet marketing itu adalah kegiatan marketing yang dilakukan melalui dunia maya. Gitu. Oh gitu. Tapi kalau kakak sendiri kan udah terjun di dunia ini. Menurut kakak kenapa gitu orang-orang mau aja gitu dengan dunia internet marketing ini? Ya, karena banyak sekali kelebihannya, Riri. Gimana tuh? Ya, kalau internet marketing itu memudahkan para pengguna internet untuk mengakses sebuah platform itu anytime, sebuah website itu anytime. Jadi dari sisi fleksibilitas waktu itu lebih bisa menjangkau market, baik itu lokal maupun worldwide. Jadi kita sebagai pelaku bisnis lebih dimudahkan untuk kegiatan marketing melalui internet karena bisa menjangkau market dari berbagai segmen, baik itu dari faktor usia, dari posisi dia ada di mana, dan itu sangat memudahkan para pelaku bisnis untuk menghemat biaya marketing. Jadi dari sisi komposisi tim juga tidak perlu banyak orang, Riri. Jadi itu akan menghemat biaya employee, kemudian dari sisi customer juga lebih dimudahkan karena order itu bisa anytime. Terus dengan pengalaman kakak yang udah banyak ini, itu cara brandingnya gimana Kak di internet Kak? Ya, kalau sejauh ini yang saya lakukan bersama dengan LBS dan bisnis saya yang lain, itu biasanya saya buat konten yang menarik, Riri, di sosial media, baik Ya, itu, lihat sih, Kak. Bagus banget. ya, Kasih Instagramnya? Apa nih? Gitu. ya, baik itu di Instagram, Facebook, website, atau e-commerce. Saya masih pakai yang free seperti Tokopedia, Shopee, dan ini Nexus akan bekerja sama dengan Zalora. Nah, jadi dengan satu platform itu saja, itu insya Allah marketnya bisa meluas. Jadi nggak cuman kita, misalkan kalau kita punya offline store di Jakarta, jadi market kita cuma ada di Jakarta aja, Riri. Iya, benar banget. Benar, tapi kalau online store kita bisa anytime, bisa menjangkau market dari manapun. Iya, contohnya kita sekarang udah di Malaysia gitu. Yes, betul. Di mana kan namanya Kak? Yang di Malaysia market kakak? Kalau di Malaysia, kebanyakan order dari Kuala Lumpur, dari Putrajaya, Cyberjaya, Damansara, dan daerah Kuching ya. Daerah kucingnya banyak. Kucingnya banyak. Iya. Berarti karena itu perbatasan. Iya, udah banyak. Nah, di situ gimana nih Kak dari strategi kakak secara pribadi? Karena kan kita banyak dong hal-hal yang perlu diperhatikan dalam dunia online ini. Itu gimana gitu Kak? Iya. Pertama dari sisi konten harus menarik, Riri. Karena mayoritas dari kita, saya sendiri mengakui bahwa saya itu lebih banyak tipenya visual. Nah, jadi kita harus menyediakan konten-konten yang menarik. Kita untuk marketing kita nggak harus melulu tentang marketing, tentang jualan, tapi kita bisa tambahkan seperti contohnya kajian yang menarik atau short podcast
yang bermanfaat untuk para customer kita atau sedikit memberikan edukasi. Jadi marketing itu bukan hanya sekedar kita mempromosikan produk, tapi juga bisa membawa visi kita ke dalam sebuah bisnis kita melalui yang namanya sosial media, melalui internet tadi yang bisa diakses oleh siapapun. Oh, ternyata perspektif aku salah ya Kak. Aku pikir internet marketing itu ya udah jualan. Oh ternyata banyak juga bisa ya, untuk menyampaikan message dari pelaku usaha itu sendiri. Benar. Iya. Karena pada prinsipnya semua orang ingin menginspirasi ya, ingin berbagi dengan orang lain. Jadi tidak hanya promoting atau doing the business, tapi kita juga menyumbangkan experience kita atau lebih ke arah motivasi. Jadi supaya ada feedback antara customer dengan pelaku bisnis. Gitu. Ini dilihat-lihat Kak Bunga ini banyak suka dukanya nih di dunia online ya. Iya. Gimana tuh Kak, boleh kali ya sharing-sharing sama kita di sini? Iya. Tentu saja di bisnis online ini banyak suka dukanya teman-teman. Jadi kalau untuk sukanya, tadi yang sudah sebagian saya sebutkan, menghemat biaya karyawan, terus kita juga nggak perlu pusing-pusing untuk maintain barang. Biasanya kalau kita menyediakan offline store, kita harus mendisplay barang sejumlah tertentu. Kemudian si karyawan juga harus menghitung atau melakukan stop open secara daily atau bahkan mingguan. Tapi ketika kita sudah tersistem, melalui aplikasi atau melalui website, itu quantity itu udah langsung ketahuan hari ini posisi stoknya ada berapa sih, jadi tanpa harus mereka udah langsung bisa lihat jumlah produknya itu ada berapa sisanya. Kemudian sukanya lagi adalah secara fleksibilitas waktu, customer baik pelaku bisnis itu lebih fleksibel. Mungkin customer punya waktu di tengah malam, atau mereka sedang berwisata ke luar negeri atau sedang ada kegiatan bisnis, tapi in terms mereka butuh barang dari kita, mereka bisa order kapanpun dan dimanapun mereka berada. Dan kita sebagai pelaku bisnis juga fleksibilitas waktu, kita nggak punya offline store, tapi melalui online tadi bisnis tetap bisa berjalan gitu. Kalau dari dukanya Kak, tapi nggak usah nangis, kita nggak ada TV. Dukanya ya, karena memang bisnis online ini kita tidak ada kesempatan untuk in touch langsung dengan customer ya. Jadi mungkin customer expect barangnya, colornya, kalau saya karena bisnis hijab itu kan agak beresiko warna yang kita lihat sama yang customer lihat itu agak beda. Jadi pada saat saya sebut ini pink, ternyata pinknya agak lain sama pink yang menjadi ekspektasinya customer. Jadi memang ada perbedaan perception antara customer dengan kita. Nah, belum lagi kalau diedit-edit tuh Kak fotonya. Iya, karena betul. Warna pink ini. Iya, karena efek kamera, mungkin efek dari handphone customer, handphone kita juga. Jadi antara barang sama nanti barang yang datang itu mungkin ada perbedaan sedikit gitu kan. Nah, terus kadang juga karena kita jualan online, untuk networking dengan customer itu kurang. Biasanya ketika mereka datang ke offline store, mereka pegang barang, tertarik langsung beli. Tapi kalau online karena sering punya banyak waktu untuk lihat-lihat, kadang customer juga, wah ini besok ada yang lebih bagus lagi nih. Ternyata mereka bisa aja cancel hari itu juga. Kelemahannya itu sih, jadi ketika kita punya offline store, mereka lewat suka beli. Tapi ketika mereka online, dia pasti akan lihat scroll dulu kayak gitu. Tapi pernah nggak sih Kak, kalau misalnya lagi seharian tuh capek kerja, Kakak kan juga wanita karir di luar dari ngerjain online kan. Nah itu tiba-tiba lagi tengah malam mau tidur, terus tiba-tiba ada pesanan, wah banyak nih, itu gimana Kak? Iya. Capek kah, seneng kah? Sering banget, seneng ya pastinya karena banyak order masuk. Cuma memang kalau saya sendiri menerapkan jam operasional, jadi untuk balas atau merespon customer itu ada time-nya, sama seperti offline store. Kalau offline store kan biasanya ada jam operasional dari jam 9 idealnya ya, kalau jam mall jam 9 sampai jam 10 malam. Sama dengan online store, saya juga terapkan ya namanya operasional, karena kasihan juga adminnya kalau 24 jam harus bekerja kan. Ya, saya biasanya tetapkan dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Kalau untuk pengiriman barang sampai jam 3 sore, jam 4 sore gitu. Ya. Nah, kasih kita ini dong Kak, tips gitu atau motivasi biar kita bisa juga, mungkin masih ada di antara teman-teman Band Institute ini yang pengen mulai usaha online tapi kayak aduh ntar dulu deh takut gitu. Nah, kan Kakak udah ada nih banyak pengalaman. Tolong di-share tipsnya. Tipsnya untuk bisnis ya, memulai bisnis itu kan sebenarnya tergantung keberanian kita. Kita kalau udah punya insight untuk bisnis, nggak perlu tunggu lama-lama lagi, karena apa?
di luar sana banyak sekali yang ingin buka bisnis. Tapi kalau kita udah punya niat untuk berbisnis, kemudian kita tahan-tahan, kita akan didului oleh orang yang mulai duluan. Bisnis apapun, ketika kita coba coba jalan, maksudnya ketika kita ingin menjalankan sebuah bisnis, kita langsung praktek, kita langsung jual produk kita melalui marketing online, insya Allah pasti ada jalan gitu sih. Dan tadi kakak udah jelasin kemudahan-kemudahannya kak, kita nggak Yes. perlu kantor, nggak perlu gerai gitu. Keren banget. Mungkin Kak Bunga punya quotes of the day buat kita. Tadi kita sempat ngomong quotes-quotes gitu loh sahabat Bain. Oke, teman-teman bagi yang ingin membuka bisnis, jangan tunggu lama-lama karena untuk bisnis itu tidak perlu modal yang cukup besar. Tinggal pilih bisnis apa yang sesuai dengan passion, sesuai dengan skill teman-teman. Untuk marketing, kita nggak perlu kok teman-teman harus punya offline store dulu, kita harus punya tanah, harus sewa ruko yang mahal, tapi dengan digital marketing itu akan memudahkan kita untuk menjangkau customer, untuk melakukan research, untuk mengetahui segmen mana yang kita pengen jangkau, jadi lebih tersortir customer mana yang pengen kita jangkau kayak gitu. Terus kunci dari marketing digital juga pokoknya do your best and let God do the rest. Kalau kita udah optimal dalam menjalankan bisnis marketing, kita udah sering posting di sosial media, jadi sebenarnya bisnis online itu tidak hanya lewat sosial media teman-teman. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat status WhatsApp, Telegram. Sekarang kan ada banyak macam-macam platform ya untuk chatting, untuk promoting. Jadi ya untuk teman-teman silahkan Oke buat teman-teman. Oke buat teman-teman pede aja dan segera action. Yes, bener banget nih Sobat Ben Institute. Itu tadi quotes dari Kak Bunga ya. Jadi buat adik aku juga yang kemarin katanya nanya-nanya gimana nih fresh graduate atau yang nggak mau nganggur gitu kan, bisa banget nih ngikutin tips dari Kak Bunga tentunya dengan internet marketing tadi. Jadi kamu nggak cuma sekedar update status lagi makan gitu kan sama doi. Nah gitu. Jadi kita harus manfaatkan ini ya nggak Kak? Iya betul, karena kan sekarang juga banyakkan milenial itu kan lebih sering mengakses sosial media dibandingkan dengan mereka jalan-jalan ke mall ya. Lebih sering update status, lebih sering waktu luang. Aku merasa sedikit tersindir. Iya, jadi waktu luang biasanya buat kepo-kepo. Setiap bangun tidur, setiap mau tidur yang kita pegang adalah handphone. Jadi manfaatkanlah handphone ini untuk kegiatan yang positif, apalagi untuk menghasilkan uang yang berlimpah. Bener banget. Bahasa Malaysianya don't forget to like, comment, and subscribe apa ya Kak? Saya pun juga belum paham masalah bahasa Malaysia. Iya, semoga hanya bisa cakap prince-nya sedikit-sedikit. ya. Oke deh, sahabat Ben Institute, itu dia tadi talk show aku sama Kak Bunga. Makasih banyak banget buat Kak Bunga. Sama-sama Sehat Riri. selalu ya. Semoga corona nggak mau mendekat ke kita. Iya. So buat Sobat Ben Institute, don't forget to like, comment, and subscribe, and see you.